Minggu lalu atau 2 minggu lalu di mimbar ini saya berbicara tentang dosa. Ada kaitannya dengan dosa. Ya. Saya mengatakan bahwa sejak lahir kita ini orang berdosa. Sejak lahir. Jadi berdosanya kita bukan karena tindakan kita. Jadi misalnya saya hari ini mencuri. Bukan hanya hari ini saya berdosa. Sebelum saya mencuri, saya orang berdosa. Jadi karena saya orang berdosa, makanya saya tahu mencuri. Dosa itu mempersulit kehidupan kita. Sama-sama dulu sama saya katakan dosa itu mempersulit. 2, 3 ya. Dosa itu mempersulit hidup kita. Banyak hamba Tuhan beberapa bilang kalau sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, hidup itu enak. Gak ada kerja, gak perlu cari makan, dan sebagainya. Karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, hidup ini capek. Kita harus kerja. Nah, itu salah, saudara ya. Waktu Tuhan menciptakan Taman Eden, Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden. Tuhan menempatkan mereka di situ, dan Tuhan perintahkan, kau harus kerja. Nanti saudara bisa baca Kejadian pasal yang kedua. Tuhan bilang, kau kutempatkan Taman Eden, kusediakan segalanya. Pohon-pohon terbaik kubuat di Taman Eden. Tapi ingat, pelihara dan kerja di Taman Eden. Jadi bukan gak ada kerja. Tapi setelah jatuh dalam dosa, hidup itu makin capek, saudara. Ya, coba lihat apa kata firman Tuhan dalam Kejadian 3 ayat 17. Kita baca sama-sama ya. 2, 3 ya. Jadi dosa itu mempersulit hidup kita. Itu tabiat dosa, saudara. Ya. Nah, dalam cerita teks firman Tuhan yang akan kita baca, kita akan belajar tentang hal ini ya. Judul firman Tuhan hari ini adalah hasil pengampunan dosa. Hasil pengampunan dosa. Mari buka Alkitab saudara dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-50. Dalam cerita ini ada 2 orang selain Yesus, tokoh, yaitu orang Farisi dan perempuan berdosa. Jadi ada 3 tokoh dalam perikop ini. Perempuan berdosa, orang Farisi yang namanya Simon, lalu Yesus. Ya. Perempuan itu disebut berdosa karena tindakannya. Karena selama itu dia bertindak yang membuktikan atau yang melakukan sebuah dosa. Makanya disebut Alkitab dia perempuan berdosa. Jadi seandainya kalau perempuan ini nggak melakukan dosa, dia nggak disebut sebagai perempuan berdosa. Karena memang udah berdosa. Ya. Jadi kalau saudara bilang, oh berarti orang Farisi bukan orang berdosa. Oh bukan. Jadi perempuan berdosa disebut di sini berdosa karena dia bertindak. Mungkin waktu itu dia mencuri gitu. Tapi dalam teks ini perempuan ini adalah perempuan sundal, saudara ya. Perempuan malam, kupu-kupu malam. Makanya dia disebut perempuan berdosa. Tindakannya wajar dikatakan dia berdosa. Karena ada tindakannya waktu itu. Saudara, orang Farisi itu kenal siapa perempuan ini. Kalau kita baca nanti teksnya sampai ayat 50. Orang Farisi ini tahu siapa perempuan berdosa itu. Dia sering lihat perempuan berdosa itu. Dia sering bertemu dengan perempuan berdosa itu. Orang Farisi tahu apa yang dia lakukan, apa aktivitasnya. Apa aktivitasnya pagi hari, apa aktivitasnya malam hari. Pertemuan Yesus dengan kedua orang ini, saudara, itu terjadi di rumah Simon. Itulah yang di ayat 36. Orang Farisi mengundang Yesus, mari datang ke rumahku, ayo makan. Dia mengundang Yesus untuk makan. Mungkin saudara berpikir, kok baik kali orang Farisi ini. Sepanjang cerita yang kubaca dalam Alkitab, orang Farisi berantem terus sama Yesus. Orang Farisi nggak mau dekat sama Yesus. Kok di sini dia undang Yesus untuk makan? Baik kali berarti orang Farisi ini. Berarti dia mendukung Yesus. Oh enggak. Ya. Orang Farisi mengundang Yesus makan di rumahnya bukan karena dia pro dengan Yesus.
Bukan, saudara. Simon orang Farisi ini seperti pengurus pengurus gereja. Kalau dulu nggak ada gereja, namanya itu sinagog. Sekarang namanya gereja, tapi dulu sinagog. Jadi Simon orang Farisi ini seperti pengurus gereja dia. Pengurus sinagog, ketika ada orang yang mengajar, harus selesai mengajar, harus dikasih makan. Itu peraturannya. Jadi siapapun yang mengajar seperti saya hari ini, kalau saya berkhotbah hari ini, pengurus youth wajib memberi saya makan setelah saya melayani. Siapapun nanti yang melayani, entah pelayan-pelayan di gereja ini yang melayani atau kita undang orang dari luar, siapapun dia, entah dia terkenal atau enggak terkenal, kalau dia berbicara dan berkhotbah di sini, pulang harus kasih makan. Kita doakan supaya pengurus memikirkan itu ya. Biar setiap saya melayani saya dapat makan. Nah, itu alasannya makanya Yesus diundang, saudara. Diundang, ayo Yesus makan di rumahku. Bukan karena dia pro sama Yesus, enggak. Karena dia sudah berkhotbah, mengajar firman. Jadi mau tidak mau, dengan terpaksa mungkin Yesus, ayo makan di rumahku. Gitu. Yesus pun dalam cerita ini dia terima undangan itu. Siapa yang gak suka makan? Ada banyak orang yang diundang, ya. Tapi undangan itu bukan untuk sembarang orang. Ada satu orang yang gak diundang, saudara. Namanya perempuan berdosa. Jadi perempuan berdosa yang dalam teks ini gak diundang itu. Orang dia perempuan berdosa. Orang Farisi gak bergaul sama orang berdosa. Orang perempuan berdosa sampai mati pun nanti dia gak akan pernah diundang untuk makan. Sama dengan orang Farisi. Nah nanti di ayat 47, saudara perhatikan ayat 47, biar saya baca. Pasal 7 ayat yang ke-47 saya baca. Ya singkat cerita saudara, dalam ayat 37 perempuan itu mencari Yesus. Nah saudara tahu kenapa perempuan ini cari Yesus? Perempuan berdosa ini cari Yesus karena sebelumnya dia lihat dan dia dengar Yesus berkhotbah di sinagog. Dia lihat Yesus, dia dengar Yesus. Jadi perempuan berdosa ini setiap hari mungkin dia pergi ke sinagog. Dia berdiri di luar, siapa yang berkhotbah ya? Besoknya dia pergi, siapa yang berbicara ya? Tapi setiap hari dia datang, setiap hari dia ke sinagog, pesannya sama. Guru-guru Farisi yang berbicara di depan gak menerima orang berdosa. Itu pesan yang tiap hari dia dengar. Dia selalu menerima penolakan dari orang-orang Farisi, termasuk Simon. Setiap hari. Pertanyaannya kenapa perempuan ini mau datang ke sinagog? Pertama, karena dia orang Israel. Jadi dia harus datang ke sinagog. Dia lihat siapa yang bawa firman Tuhan. Dia lihat siapa yang datang. Ya, dia mengusahakan sebisa mungkin untuk hadir di pertemuan-pertemuan di sinagog. Padahal dia perempuan berdosa. Kalau kita tarik ke diri kita, mungkin kita kalah sama perempuan berdosa ini ya. Ya. Dia yang seberdosa itu, sejahat itu, masih mau datang ke sinagog. Masih mau cari Tuhan. Masih mau dengar firman walaupun tiap hari berbuat dosa. Perempuan ini saudara cari Yesus. Di ayat 37 dia ngapain? Dia cari Yesus. Dia cari Yesus kenapa? Karena ketika Yesus berbicara di depan, dia mendapat satu pesan yang berbeda dengan guru-guru Farisi yang lain. Yang berbeda dengan orang-orang Farisi yang lain. Yesus ketika berbicara di depan, Yesus enggak menolak orang berdosa. Yesus justru mengampuni orang berdosa. Jadi ketika Yesus datang, perempuan itu hidupnya mengalami perubahan. Enggak pernah ku dengar orang berbicara seperti Yesus. Enggak pernah ku dengar orang berbicara seperti Yesus. Guru-guru Farisi lain enggak pernah menerima orang berdosa seperti aku. Orang berdosa selalu ditolak. Jadi dia mencari Yesus karena dia menerima pengampunan Tuhan. Dia mendapat pesan dari Yesus. Kalau orang yang percaya sama Yesus, dosanya diampuni. Dia mendapat pengampunan. Itu yang dia dengar. Tentu dia
terkejut. Ternyata dosaku bisa diampuni. Selama ini aku dengar orang Farisi ngomong gak ada dosa yang bisa diampuni. Termasuk aku. Yesus ketika dia datang, dia katakan, yang percaya sama aku, dosanya diampuni. Jadi dia mencari Yesus karena dosanya sudah diampuni. Jadi inilah hasil, saudara. Hasil dari pengampunan dosa yang Yesus berikan bagi kita adalah mencari Yesus. Nah, saya dan saudara adalah orang-orang yang sama seperti perempuan ini. Perempuan ini bukan mencari Yesus makanya dia lepas dari dosa, enggak. Dia dengar dulu firman Tuhan di sinagog. Yesus bicara, siapa yang percaya sama aku, dosanya diampuni. Setelah Yesus pergi dari sinagog, dia cari-cari di mana Yesus, kemana Yesus. Karena nggak sempat dia ketemu sama Yesus. Rame orang di sinagog. Ayat 37 firman Tuhan katakan apa? Di kota itu ada seorang perempuan yang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar, ternyata Yesus ke rumah orang Farisi. Makanya dia cari Yesus, saudara. Jadi hasil dari pengampunan dosa yang dia terima dan yang kita terima, buktikan dengan mencari Yesus. Nah, hari ini saudara datang ke tempat ini karena cari Yesus atau karena dicari? Saya ulang. Hari ini saudara datang ke tempat ini karena mau cari Yesus atau karena dicari, atau yang kedua, karena takut dicari. Nanti kalau aku nggak datang, dicet-cet kakak Casey aku. Takut dicari. Makanya datang. Datanglah aku. Supaya nggak dicet kak Casey aku. Terganggu aku lihat kak Casey ini. Nggak dibalas sakit hati. Nanti nggak dibalas dikira sok cantik. Datanglah aku terus ibadah. Datang ibadah supaya nggak dicari kak Casey. Kami 3 bersaudara, saudara. Ketika senpu itu nggak ada di depan. Tahu senpu ya? Senia putih. Nggak ada di depan. Kami bertiga, Duma, Epan, saling bertanya-tanya. Bapak di mana? Bapak di mana? Ya. Kalau situ mama, bapak di mana? Ya. Kalau misalnya Duma pergi, saya sama Epan yang ada, mama kami tidak ada. Dia tanya saya, Bang Mos, bapak di mana? Asal saja nggak ada senpu itu di depan. Kalau dilihatnya misalnya dia masuk ke rumah, Epan masuk ke rumah, mau senpu tidak ada di depan, dia langsung tanya, bapak kemana? Padahal yang pergi saya. Dia tanya, kalau dulu ada burung, burung yang bisa bicara itu apa? Burung beo ya? Kayaknya kami nggak tahu aku apa nama burungnya. Kalau dulu senpu nggak ada depan, kami tanya burung, bapak di mana? Terus dia jawab, putih, putih, putih. Karena dia bisa cuma ngomong putih. Mungkin dia suruh kami, tanya si putih. Jadi kalau nggak ada mama, nggak ada Duma, nggak ada saya, Epan akan tanya burung yang situ. Tapi udah hilang, saudara. Kenapa ketika senpu nggak ada kami cari? Mana bapak? Mana mama? Kenapa? Karena mereka orang tua kami. Mereka berbuat banyak untuk kami. Sehingga ketika mereka nggak ada, mana bapak? Mana mama? Kayak apa ya? Otomatis gitu aja. Mana bapak? Mana mama? Padahal udah tahunya kemana. Kalau saudara punya pacar, pasti saudara yang sering yang lagi pacaran atau yang mau pacaran ini, pasti sering pura-pura nggak nanya, nggak? Pura-pura nggak ngechat. Mau ngapain? Nggak ngechat. Ayo, mau ngapain perempuan supaya apa nggak ngechat? Supaya dicari. Bener nggak? Nggak ngechat. Nanti misalnya sampai sore, kenapa nggak kau cari-cari aku? Saudara chat lah pacar saudara. Saudara chat lah gebetan saudara. Gak ada yang kau cari ya selain aku? Gak ada lo sayang, gak ada lo. Terus kau kenapa nggak cari aku? Jadi berantem. Jadi hanya karena nggak saling mencari. Perempuan berdosa ini, dia cari Yesus karena dia sudah mendapat pengampunan dari Yesus. Jadi saudara, kita cari Yesus karena kita sudah terima pengampunan dari Tuhan. Ketika perempuan itu tahu Yesus di mana, dia langsung sigap dan cari dan datangi Yesus. Oh, Yesus ada di sana, perempuan berdosa. Di mana dia? Di mana dia? Dia langsung cari dan datangi. Dalam Matius 18 ayat 20
berkata demikian. 2 orang berkumpul dalam namaku, Yesus bilang apa? Aku hadir di situ. Jadi sekarang kalau kita mau cari Yesus, cari di mana ada perkumpulan orang-orang percaya. Gak harus di sini. Kalau hari ini kita berkumpul di sini, Yesus hadir di sini. Kalau mungkin nanti minggu depan ada komsel di rumahmu, 2-3 orang berkumpul karena Tuhan, Yesus hadir di situ. Cari Yesus ke situ. Jangan hari Rabu saudara datang ke sini, nggak ada apa-apa di sini hari Rabu. Saudara lihat di warta, di mana ada pertemuan. Di mana ada pertemuan kita di hari Rabu. Di mana ada pertemuan kita di hari Kamis. Jangan datang ke gereja kalau nggak ada pertemuan di gereja. Cari yang ada pertemuan. Itu yang dimaksud, atau itu bagaimana kita mencari Yesus. Di mana ada pertemuan, di situ ada Yesus. Jadi kalau setiap hari Sabtu kita datang, karena ada Yesus di sini. Kita bersatu hati berkumpul karena ada Yesus. Nah saudara, orang-orang yang mencari Yesus malam hari ini. Amin saudara. Ya. Saudara adalah orang-orang yang mencari Yesus. Saudara, mari jadikan mencari Yesus itu gaya hidup, fashion kita. Nah perempuan ini saudara, kalau saudara perhatikan di ayat 36. Perempuan ini datang ke mana? Rumah orang Farisi itu selek sama orang berdosa. Selek parah. Ya, enggak kayak kalian selek tipis-tipis. Selek parah. Jumpa sedikit balik mutar. Jadi misalnya orang Farisi masih jauh dari lapangan misalnya. Dia baru keluar dari tukang burger sana. Masih jauh. Saudara yang masih di lapangan udah balik cari jalan lain. Seberangi sungai. Supaya nggak ketemu orang itu di situ. Ya kan cuma dari situ kan jalan satu-satunya. Nyebrang sungai. Jadi selek parah saudara. Orang Farisi dan perempuan berdosa. Tapi lihat perempuan ini. Dia datang ke rumah orang Farisi. Seperti manusia masuk ke gua singa. Cari mati saudara. Dia berani datang cari Yesus. Dia pikir selagi aku punya kesempatan. Aku nggak peduli. Aku mau cari Yesus. Aku mau bertemu Tuhan. Aku mau cari Tuhan. Entah orang mau bilang apa. Entah orang mau lakukan apa sama aku. Entah orang mau berbuat apa sama aku. Entah pun aku kehilangan nyawa. Aku mau cari Yesus. Nggak apa-apa aku kehilangan nyawa. Asalkan waktu aku hilang nyawaku. Kehilangan nyawaku waktu aku dekat Yesus. Pengampunan yang dia terima dari Tuhan membangkitkan rohnya. Membangkitkan semangatnya. Sehingga dia pakai kesempatannya kapanpun untuk mencari Yesus. Di mana Yesus berada. Nggak peduli apa tantangannya. Nggak peduli apa yang dia alami ketika dia cari Yesus. Nggak peduli dia kehilangan apa. Nggak peduli dia mau apa yang terjadi. Dia kalau waktunya cari Yesus, cari Yesus. Kalau sekarang, kalau waktunya beribadah, beribadah. Cari Tuhan. Karena memang jam 7 ada pertemuan di sini. Jam 9 pagi hari Minggu ada pertemuan di gereja ini. Cari Tuhan. Keinginannya sangat besar untuk bertemu Tuhan. Mengalahkan tantangan-tantangan yang di depannya. Mengalahkan cobaan yang akan mendatangi dirinya. Dia memberanikan diri masuk. Dia dekati Yesus. Coba lihat perempuan ini saudara. Ketika dia mendekati Yesus, melihat Yesus. Kita lihat ayat 28. Dia ngapain? Menangis. Dia lihat Yesus dari dekat. Gak tertahannya lagi air matanya. Gak ada orang satupun yang dia jumpai seperti Yesus. Setiap hari dia dengar firman dari belakang itu. Yang asik dia dengar dari orang Farisi. Orang berdosa gak ada tempat. Orang berdosa susah dapat tempat di hadapan Allah. Setiap waktu dia dengar itu. Dan ketika dia ketemu Yesus, dia dengar kalau orang yang percaya sama Yesus mendapat pengampunan. Dia cari Yesus dan yang kedua, dia menangis. Ya. Tadi yang pertama cari Yesus. Ini adalah bukti hasil pengampunan dosa. Yang kedua, penting. Kita baca 38 saudara. 23, ya. Ayat yang ke-44, 23, ya. Orang Farisi yang mengundang Yesus itu saudara. Pertama,
dia nggak membasuh kaki Yesus. Yang kedua, dia nggak mencium. Ya, saudara bisa lihat ayat yang ke-45. Dia nggak mencium Yesus. Yang ketiga, orang Farisi ini nggak meminyaki kepala Yesus. Yang pertama tadi apa saudara? Nggak membasuh kaki Yesus. Yang kedua, nggak mencium Yesus. Yang ketiga, nggak meminyaki kepalanya. 3 hal ini nggak dilakukan oleh Simon orang Farisi. Ya. Mungkin saudara kira, itu kan hal yang biasa. Sekarang biasa. Tapi dulu kalau ketiga hal ini nggak dilakukan, padahal ngundang orang datang ke rumahnya, ini penghinaan. Ya, nggak dilakukan ketiga hal ini, penghinaan terhadap tamu yang diundang. Mending jangan diundang. Mending jangan diundang. Tapi Simon ketika dia ngundang Yesus, dia nggak buat 3 hal ini. Dia nggak membasuh kaki Yesus, dia nggak mencium Yesus, tentu cipika-cipiki ya, bukan jeruk sama jeruk. Ya. Lalu yang ketiga, nggak meminyaki Yesus. Nah, ketiga hal ini tanda bahwa Simon tidak menganggap kehadiran Yesus. Yesus diundang, tapi nggak dianggap. Sakit nggak saudara? Pernah diundang ke pesta temanmu? Mungkin 17 kali ya. Satu tempat dia undang. Saudara diundang. Pas saudara datang nggak dianggap. Disalam pun enggak. Disapa pun enggak. Yesus tidak penting bagi Simon. Simon nggak membasuh kaki Yesus. Membasuh kaki itu penting saudara. Karena pada waktu itu seluruh perjalanan atau jalan di Israel nggak ada yang aspal. Nggak ada yang di semen. Semuanya berabu. Tanah. Jadi kaki Yesus itu nggak dibasuh. Saudara pernah makan tapi kakinya jorok? Atau makan tangannya jorok? Udah kuku panjang? Hitam lagi semua. Saudara mau makan dengan seperti itu? Seperti itulah Yesus, kakinya kotor, nggak dibasuh. Ada tingkatan dari tamu saudara. Pertama, tamu orang penting. Kalau orang penting itu ketika dia datang, tuan rumah atau di sini Simon, dia akan membasuh kaki tamunya itu. Dia sendiri yang basuh, dia sendiri yang lap kakinya. Itu kalau tamunya penting. Yang kedua, kalau tamunya setara samanya, mungkin sama-sama umur 17 tahun, sama-sama 3 SMA, sama-sama semester 1, setara ini. Sama-sama punya kereta Vega, pokoknya setara dalam hal apapun. Baju sama-sama mereknya, pokoknya sama, setara. Dia akan suruh pelayannya, tolong dulu kau basuh kaki tamu ini. Itu kalau setara. Yang ketiga, di bawahnya, nggak setara. Bahasa modern sekarang apa? Lebih miskin mungkin. Lebih kecil, lebih muda. Kalau lebih muda, lebih kecil, dikasih air kau basuh kakimu sendiri. Dari ketiga hal ini yang mana dilakukan Simon? Gak ada. Gak ada dari 3 ini. Dikasih air pun enggak. Dikasih air pun enggak saudara. Benar-benar rendahnya Yesus di hadapan Simon. Dikasih air pun enggak. Untuk ngelap kaki. Enggak mungkin Yesus minta. Jadi kalau minta itu enggak sopan. Tolong dulu Simon minta air. Itu enggak sopan. Waktu itu enggak sopan. Kalau sekarang kan beda. Teman kita kalau masuk ke rumah kita, masuk aja ambil air. Enggak peduli kakinya sekotor apa. Masuk aja. Kalau di pastori semua orang bebas masuk. Kayak masuk pastori lah. Tapi dulu enggak boleh ke dapur. Makanya waktu Yesus datang ke rumah Marta sibuk. Karena Yesus nggak boleh ke dapur. Yesus itu tamu. Dia hanya boleh di ruang tamu. Dia hanya boleh di halaman. Nggak boleh masuk ke dapur. Nggak boleh masuk kamar mandi. Kalau di pastori kan bebas. Nggak ada satupun yang dilakukan Simon. Yesus memang diundang, tapi Yesus nggak dianggap. Tidak hanya itu saudara, ciuman. Ya, cipika-cipiki. Itu tanda apa? Tanda hubungan, ada relasi. Ya, dia mau bangun relasi sama orang itu. Berarti orang itu punya apa? Punya power. Kalau sekarang saudara punya teman power, punya teman yang ada powernya, senang nggak? Senang kan? Kemana-mana kan mudah.
Paling enggak kalau misalnya makan siang ke kantin lepas. Ada powernya, lepas makan siang, lepas makan malam. Kalau bisa sama dia terus kita tinggal, biar lepas semua. Nah, Simon nggak merasa penting bangun relasi sama Tuhan. Ngapain cipika-cipika sama Yesus? Nggak perlu. Nggak perlu. Yesus bukan siapa-siapa. Nggak perlu bangun relasi. Lalu yang ketiga, Yesus nggak diminyaki kepalanya. Nah yang ketiga ini bebas mau dilakukan atau enggak. Kalau dilakukan berarti Yesus orang terhormat. Kalau nggak dilakukan nggak apa-apa. Tapi Simon nggak melakukannya. Simon nggak menganggap Yesus tamu terhormat. Penting aja nggak, apalagi terhormat. Ketiga hal ini nggak dilakukan oleh Simon, tapi dilakukan oleh perempuan yang berdosa itu. Dia tahu dosanya telah diampuni Tuhan, dan hasilnya dia melakukan sesuatu kepada Yesus karena Yesus orang penting baginya. Tapi Simon tidak. Simon tidak melakukan ketiga hal itu karena Yesus bukan orang penting bagi Simon. Yesus bukan orang terhormat bagi Simon. Simon gak perlu bangun relasi sama Yesus karena Yesus gak bisa melakukan apa-apa. Yesus orang biasa, itu bagi Simon. Tapi bagi perempuan orang berdosa ini, sangat penting kehadiran Yesus dalam hidupnya. Nah, hasil pengampunan yang kita terima dari Tuhan Yesus, buktikan dengan menjadikan Yesus orang penting. Menjadikan Yesus sosok penting dalam hidup kita. Nah, perempuan ini saudara menyatakan dengan terus terang bahwa Yesus, hari ini Yesus penting dalam hidupnya. Hari ini Yesus terhormat dalam hidupnya. Mulai saat itu ketika dia basuh kaki Yesus dengan rambut loh. Dengan rambut dia lap kaki. Ada yang pernah saudara lap kaki mama saudara dengan rambut? Mungkin mengkusut dia pun gak pernah. Apalagi ngelap kakinya. Tapi perempuan ini sampai ngelap kaki Yesus. Bukti bahwa hidupku milik Yesus. Seluruh hidupku milik Yesus. Mulai saat itu, itulah yang membuat air matanya mengalir. Bayangkan air mata sampai bisa membasuh dua kaki. Betapa kuatnya dia nangis. Betapa kencangnya dia nangis. Betapa seriusnya dia nangis. Dua kaki bisa jadi bersih, saudara. Dua kaki bisa jadi bersih. Hanya karena air matanya. Dia mencurahkan air matanya kepada Yesus. Karena dia gak pernah ketemu pribadi yang seperti Yesus. Dia gak pernah ketemu pribadi yang memperhitungkan air matanya seperti Yesus. Dia gak pernah ketemu. Jadi ketika dia ketemu sama Yesus, seluruh air matanya dia kasih sama Yesus. Karena dia tahu Yesus pribadi yang memperhitungkan air matanya. Lalu dia mencium kaki Yesus sebagai indikator bahwa Tuhan, aku mau bangun relasi sama Tuhan. Makanya dia cium Tuhan. Kakinya ya. Kalau saudara baca. Kakinya dia terus cium kaki Yesus. Dia mau bangun relasi. Lalu dia kasih minyak wangi. Nah perempuan ini saudara, perempuan sundal. Jadi kalungnya itu, minyak wangi itu di kalungnya. Dia seperti guci tapi kecil, dibuat di kalung. Semuanya itu dia pecahkan. Kalau perempuan sundal, parfum itu penting. Untuk apa parfumnya? Ya laki-laki belang lah. Supaya harum. Supaya tertarik. Makanya di sini parfumnya. Tapi waktu dia ketemu Yesus, dia hancurkan parfumnya, dia kasih semua sama Yesus. Mulai saat itu dia berhenti melakukan dosa. Jadi pulang-pulang kaki Yesus harum. Mungkin pas datang baunya bukan main, pas pulang harumnya bukan main. Karena semua parfumnya dia jatuhkan sama Yesus. Harga parfum itu mahal waktu itu. Gak main-main dia untuk Tuhan. Karena Tuhan orang penting baginya. Ketika saya di Jakarta, saya waktu itu bulan 12, Epan ulang tahun. Epan ulang tahun, dulu Epan berani minta, karena masih SMP, masih kecil. Malu-malunya belum ada. Bang, aku mau sepatu. Ku belikanlah sepatu.
Tentu dengan kualitas yang tidak biasa dibelikan oleh orang tua saya. Ya, saya belikanlah sepatu. Sampai sekarang sepatunya masih ada, tapi nggak muat lagi. Waktu dia terima, warnanya kayak cewek Bang Mos. Warnanya agak keping-ping gitu. Tapi kalau saya pakai saya suka karena beda dari yang lain. Mungkin karena dia SMP, wajar. Ya, wajar dia mengira warnanya warna pink Bang Mos. Jadi saya ganti. Saya beli yang kedua. Yang pertama saya jadi sama Duma lah. Padahal saya nggak mau kasih sama Duma Kian. Jadi kena lah si Duma. Tapi saya rela sama Duma karena Duma juga adikku. Dia orang penting bagiku. Lalu sama Epan, saya beli lagi sama si Epan. Dengan warna anak sekolah hitam putih. Nah, itu baru dia mau pakai. Tapi nggak lama karena kakinya cepat besar. Ya, paling setahun setelah itu lagi-lagi kemurahan Tuhan. Duma lagi yang pakai. Jadi dua-duanya sama Duma lah semua sepatu itu. Ya. Saya kasih sama Epan, saya kasih sama Duma, mereka orang penting bagi saya. Bagaimana saudara memperlakukan orang penting dalam hidupnya? Begitulah yang dilakukan oleh perempuan ini. Yesus orang penting sama dia. Dia baru ketemu Yesus hari itu. Tapi hari itu Yesus orang penting sama dia. Saudara juga adalah orang-orang penting bagi saya. Orang-orang penting bagi saya. Tapi sama dengan Tuhan, bagi Tuhan saudara orang-orang penting. Tapi saudara harus tahu, walaupun saudara semua ini orang penting, nanti waktu kita dipanggil Tuhan, kita dapat upah beda-beda. Mahkota kita beda-beda. Jadi walaupun kita semua penting di hati Tuhan, posisi kita semua ini gak sama. Ya, posisi kita ini semua gak sama. Bagi saya saudara semua orang penting. Tapi akan lebih penting posisi saudara di hati saya. Kalau saudara ketika saya memberitahu sesuatu, saudara melakukan sesuatu. Saya berulang kali kalau misalnya datang beribadah bawa Alkitab. Benar enggak? Tapi itu dulu, sekarang enggak lagi mau saya bilang. Kapan terakhir saya bilang bawa Alkitab? Ada yang ingat? Dulu saya bilang, tahun lalu saya bilang kalau ibadah bawa Alkitab. Saudara pasti tahu kalau ibadah hari Sabtu itu ibadah, nggak bakalan libur hari Sabtu ibadah, betul saudara? Hari Senin sekarang, saudara akan tahu hari Jumat ada ibadah, benar nggak? Walaupun sekarang hari Senin, hari Jumat ada ibadah, Sabtu ada ibadah, Minggu ada ibadah, walaupun hari Senin. Tapi nggak semua diantara saudara bawa Alkitab. Lagi-lagi, semua saudara penting. Ini saya mau mengilustrasikan di hadapan Tuhan ya. Terus saya bilang kalau ketika beribadah, sebisa mungkin jangan menggunakan handphone. Satu pendeta namanya Christopher Tapiheru. Saudara mungkin tahu siapa Christopher Tapiheru. Ya, pendeta di Jakarta. Dia bilang kalau pemuda itu harus diizinkan megang HP waktu beribadah. Karena memang sekarang zamannya, kata beliau demikian. Izinkan mereka ikut megang HP waktu ibadah, tapi ajar mereka untuk mencatat, katanya. Mengetik firman Tuhan di HP. Jangan larang pemuda. Bagi saya itu adalah hal yang tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Berapa jam kita ibadah, saudara? Kalau saudara lihat penelitian, orang yang menulis yang lebih pintar. Coba anti baca artikel. Dosen saya punya dosen 6. Dan bagi saya hanya satu yang pintar. Kenapa saudara? Di semua dosen gak menyuruh menulis, menyuruh mengetik. Tapi satu dosen dia gelarnya doktor. Dia sekarang ketua. Dia tugasnya menulis. Di situ kelihatan siapa yang pintar. Memang dosen saya itu pintar, saudara. Dosen saya itu orang pintar. Yang suruh menulis itu. Tugasnya apa-apa menulis, apa-apa menulis. Dosen yang lain enggak, ketik. Tapi dosen saya ini, karena saya kesal kalau masuk kelasnya. Tapi terbukti dia orang pintar, disuruh saya menulis. Jangan sebut saudara pemuda kasih Bapa, kalau ketika saudara keluar,
dengar firman saudara main HP. Jangan sebut saudara pemuda kasih Bapa. Ya. Jangan sebut saudara ketika saudara datang mungkin ke gereja kampungmu, tapi engkau di sana pun main HP. Jangan sebut pemuda kasih Bapa. Sebut aja, mana gerejamu? Gereja kasih Bapa. Di sana pemuda? Enggak. Langsung bilang gitu ya. Karena apa artinya kalau saudara beribadah tapi bermain-main? Ingat ya, bermain HP dengan megang HP beda. Tahu bedanya apa? Mungkin pas megang HP ada chat, tengok, oh tak tahu. Itu kan megang HP. Bermain HP apa? Ada chat, tengok, penting, balas. Pas membalas itu, saudara sedang bermain HP. Kalau melihat nggak apa-apa lah, kok jahat kali melihat. Oh, situ pula HP itu. Kalau melihat nggak apa-apa lah. Kalau bermain, itu baru salah. Makanya saya kalau ketika melihat saudara ada yang nggak main HP, ada juga yang main HP, saya di atas ini senang, bersyukur sama Tuhan. Dan saya akan terus ingat saudara, begitu juga lah di hadapan Tuhan. Ya, itu di hadapan Tuhan. Nama saudara yang saudara dapat dari Tuhan beda dengan orang yang di sampingmu. Akan beda yang Tuhan beri. Nah hari ini saudara, buktikan saudara sudah menerima pengampunan dari Tuhan. Bilang sama samping kiri kanannya, buktikan kawan.